Luruskan lutut depan yang kiri. Panjangkan sisi kiri. Pegang pergelangan kaki. Tangannya naik. Tangannya. Oke, kamu udah mulai cakep deh. Coba turunin lagi tangannya, geser lagi bagian sini tetap panjang. Lagi ya, itu bisa turun di belakang. Lihat ke saya sini, lihat tangan saya. Mundur kepalanya ke belakang. Lagi dagunya arahkan ke dada jangan teman. Ya, mundur lagi ke belakang semua. Baru putar lihat jari tangan ke atas. Putar kepala. Mundur ke belakang ada. Ya, cakep. Enak ya? Tekuk lutut, walai kaki ke belakang, ado muka sana-sana. Kaki kanan ke depan, lutut kiri lurus, tumit jinjit, lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Kaki belakangnya jinjit. Kaki belakang jinjit, lututnya lurus, panggulnya tetap sedia. Jinjit lebih mudah daripada yang tumitnya di bawah. Lebih mudah mensejajarkan kamu. Jangan maju tetap di sini. Di belakang kaki naik ini. Ya, tangannya naik ke atas. Ayo, semangat. Gigitnya gini. Oh, capek kan? Capek ya? Iya. Bawa tangannya ke belakang. Badannya condong ke depan. Tumit sampai leher satu garis lurus. Lalu berat badannya bawa ke depan. Tumit yang di belakang angkat, lutut bawah diluruskan sejajar. Virabhadrasana 3. Lutut depan lurus. Yo, terbang. Dadanya turun. Yes, tangannya bawa ke belakang supaya lebih garis. Gitu. Dadanya lihat ke depan, dadanya diangkat. Yes. Tumit diangkat sejajar dengan tulang wujud. Kakinya flex. Oke, turunkan tangan, bawa kaki kembali ke belakang. Dog pose, donor stretching dog. Jangan nangis. Masa begitu aja nangis? Lupa saya barusan kaki apa yang di depan ya? Kanan, pintar, masih fokus. Ganti sekarang yang kiri. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pose yang tadi. Ingat yang belakangnya jinjit. Jangan diturunkan, jinjit. Bawa lagi tangannya ke belakang. Geser, maju, angkat. Tangannya ke belakang supaya lebih enak balance. Nanti tangannya ke depan, full pose tangannya ke depan. Turunkan tangan, bawa lagi kaki ke belakang. Dog pose. Ya, dog pose lagi. Cukup, turunkan. Yang tadi adalah Virabhadrasana 3. Tadi kan warrior. Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, Virabhadrasana 3. Ya. Tadi yang begini itu warrior 3. Virabhadrasana 3. Ini paling enak. Itu paling enak ya? Iya, semua orang paling enak. Ada yang sampai ketiduran di situ. Oke, bangun duduk, perhatikan. Pada saat kita lakukan warrior 3, badan kita tuh seperti huruf tengo, huruf T. Ya. Perhatikan. Tangannya naik ke atas, bawa ke belakang dulu. Virabhadrasana 3 itu full pose seperti ini. Ya.
tapi ini bawa dulu ke belakang supaya lebih mudah ngebalance. Condong ke depan, geser lalu angkat. Lihat, tumit dinaikkan sejajar tulang duduk. Panggul tetap sejajar seperti tadi Virabhadrasana, tusuknya masuk. Garis. Kaki flat ke arah otot paha bagian dalam ini harus putar ke arah dalam, karena kecenderungan panggul kita itu akan terbuka pada saat pose itu. Rata-rata karena memang itu reaksi otot kita akan berputar ke arah luar. Otomatis panggul akan terbuka, jari kaki kita akan menghadap ke arah samping. Seperti ini. Ke samping. Jadi kita harus arahkan kaki ini ke arah tengah, adduction, terus putar ke arah dalam, inner rotation. Ya, karena reaksi otot itu saat kita berdiri seperti ini, paha ini akan ke arah berputar ke arah luar. Makanya banyak orang yang berdirinya gini, dorong paha ke depan. Kalau kita paha kita rotasikan ke arah dalam, dia akan jadi sejajar. Jadi kita harus action dari otot paha ini harus rotasi ke arah dalam. Karena dia otomatis akan rotasinya berputar ke arah luar. Jadi panggul kita akan dorong ke depan. Pernah lihat ada orang yang seperti ini gini nyantai, gitu ya, garuk-garuk, ya. Jadi kita harus rotasikan paha itu ke arah dalam. Tuh lihat. Jadi sejajar. Kalau dia berotasi ke arah luar akan mendorong panggul ke depan. Rotasikan ke arah dalam. Yuk kita coba tes. Yuk diri semua Tadasana. Sambil dirasakan benar-benar rasa kita fokusnya di paha. Tadasana, kakinya lurus ke arah depan. Jangan dibuka ke arah samping, rata ke depan. Dibuka selebar panggul, sejajar dengan panggul. Jangan lebih lebar dari panggul. Ini. Tangannya diam aja di sini. Terus pejamkan mata. Paha kita putar ke arah luar, panggul kita akan mendorong ke depan. Terus paha kita putar ke arah dalam, panggul kita akan mendorong ke arah belakang. Putar pahanya ke dalam. Benar apa? Benar. Benar ya? Terasa ya? Tetap masih pejam mata, pahanya putar ke arah luar, panggul kita akan dorong ke depan. Paha dalam putar ke arah bagian dalam, inner rotation, panggul kita akan mendorong. Benar ya? Rasanya seperti itu. Jadi rotasi dari otot itu menentukan. Seperti kita sedang menaikkan tangan ke atas, ini otot ini akan berputar juga ke arah luar. Saat kita turunkan dia, otot ini akan berputar ke arah dalam. Otomatis, secara otomatis akan seperti itu. Ya. Jadi pada saat naikin tangan, pasti tangan kita jadi samping. Kita harus lakukan rotasi ke arah dalam supaya sejajar. Akan terbuka. Jadi kita harus rotasi dari otot lengan itu putar ke arah dalam. Sama begitu pula dengan paha. Oke, sekarang tangannya letakkan di pinggang. Kaki yang kanan bawa ke arah belakang. Badannya condong ke depan. Paha kita akan berputar ke arah luar, panggul kita akan menjadi miring, kaki akan ke arah samping jadinya. Betul nggak? Coba putar pahanya ke arah dalam supaya jadi sejajar. Oke, bangun dulu berdiri, lihat saya kasih contoh. Jangan dulu berdiri aja. Nih, kalau saya kaki bawa ke arah belakang, pahanya akan memutar ke arah luar, jadi ke samping. Panggul saya jadi tidak sejajar. Coba paha saya putar ke arah dalam, tuh. Jadi panggulnya sejajar. Kakinya juga jadi ke arah tengah. Yuk, sama-sama ganti yang kiri. Barusan yang kanan kan, sekarang ganti yang kiri. Kirinya bawa ke arah belakang. Biarin aja secara normal, paha kita berputar. Dari sini baru kita adjust, pahanya putar ke arah dalam, kaki jadi mengarah ke tengah, ototnya jadi aktif bagian dalam. Biasa. Jadi kita harus lakukan
rotasi di bagian paha supaya panggung kita. Cakep. Dia bisa lagi naik, kayak bisa lagi. Dadanya turun, putar pahanya, bawa tangan ke depan dulu. Itu dia. Ayo. Virabhadrasana 30 detik. Bawa tangan ke depan, lurus. Kepalanya dulu, jangan lompat. Ya, telinga di samping lengan. Capek? Ya. Oke, sekarang kita belajar Virabhadrasana 3 dengan teman. Ini posisi ini kelihatannya gampang, tapi susah banget. Mantul lagi. Oke, yuk sini. Aku ini serem ya. Aku juga serem sama. Yuk. Iya sama. Letakkan tangannya di gini, letakkan tangannya di bawah, kakinya naikkan ke atas. Nanti kaki kamu akan terbuka seperti itu. Sok, biasa aja naikin aja. Ya. Mundur tangannya ke belakang. Mundur tangannya ke belakang. Kakinya harus sejajar. Lagi. Pegel. Enggak gini. Ya. Turunin dulu kakinya. Tangannya mundurin sampai sini. Lagi, ya, lututnya lurus. Nah, gitu. Tangannya dibuka selebar bawah. Jadi tangannya dibuka. Ya. Sekarang kakinya naikin ke atas. Lututnya lurus. Lihat ke depan. Lutut ini lurusin. Ya. Lagi, ayo. Ayo, lurus. Jadi stretch bagian sininya. Ini lurusin. Nah, gitu. Badannya mundur ke belakang. Lihat kakinya letakkan di panggung. Kita supaya lurus. Lutut bawah dorong. Nah, lurusin lagi. Ayo lagi. Lurusin lututnya. Lutut tuh nggak mampu, harus mampu. Lagi. Nah, bisa kan? Ya, kan? Virabhadrasana adalah lutut depan yang di bawah lurus, yang ini pun lurus. Oh, gini. Ya, paham ya? Tangannya di sini aja biar gampang. Lagi, ayo. Ya. Ribut pembenaran deh. Biar pintar. Sip. Kaki yang kiri sekarang ke belakang. Naikin. Tuh kan pintar jadinya. Injak panggung saya. Lutut bawah lurus, yang kanan lurus. Lagi, coba lurusin lagi. Lagi. Lihatnya ke depan. Terus. Ya. Virabhadrasana 3. Kalau di rumah gampang, di rumah kan punya tembok. Rumahnya ada tembok apa enggak? Apa langsung nambang begitu? Takutnya atapnya ngambang di atas tanpa tembok. Ya, ini injak tembok. Lihat sejajar. Kaki yang di depan juga sejajar. Panggung sejajar. Dapatlah Virabhadrasana 3. Ada di sini. Dapatlah Virabhadrasana. Di rumah punya kursi nggak? Punya. Tapi kalau mau edit kan ada yang nggak gini kan. Ya kursi apa aja yang ini bisa dipegang. Taruh tangannya di sini, samping. Kakinya naikin ke tembok. Kan di rumah punya tembok juga kan? Ini kakinya kurang maju. Oh, berarti ini agak maju. Kakinya panjang. Enggak. Kakinya dia nggak panjang, jangan menghina saya kan? Ya. Malah bisa nih. Kenapa ya? Tuh. Ini cakep kan? Malah bisa, kenapa malah bisa? Kursi sama diri. Iya. The power of kursi. Taruh tangannya di sini. Lebih enak malah ya. Lebih paham. Berarti ini kurang Kurang jauh. Nah, ya lagi. Taruh dulu tangannya. Ayo cek. Ayo cek. Ayo banget. Aku bisa cek. Diam sini Pak ya. Jangan turun dulu. Lagi di videoin. Jangan turun dulu. Ya. Udah injek temboknya. Injek tembok udah saya sini. Nah, terus ini naikin ke atas, ini turunin ke bawah. Gitu dia dulu kepalanya. Aduh.
Barusan kaki yang kanan yang di atas ya. Berarti Iya. sekarang yang kiri. Harus kiri kanan. Ntar kalau nggak kiri kanan jalan kayak kepiting ini. Ya. Ya seimbang. Ini kaki kurang maju. Yes. Ini itu udah mulai pintar. Bawa tangannya ke depan. Sok sendiri. Tutupnya lurus. Ya, itu kan cakep. Kepala nunduk, telinganya sejajarkan lengan. Diam di sini. Hitung 10. Paham ya? Ya, Bisa? Ayo coba. Yuk, seorang ambil kursi. Ayo kursi coba. banyak kita pakai. Yuk, kursi pakai. Ambil. Kayak barisan. Kamu juga harus lagi. Iya, iya. Nih pakai nih. Pasti. Ayo. Bikin jam duduk ini. Istirahat dulu ya. Ngopi dulu, ngopi dulu. Lumayan dong. Jam ya. Ringan ya. Kalau nggak nanti ya. Ini enggak? Ini ya. Cari tembok. Tuh kayak itu ya, tuh. Tembok kan banyak. Sambil nengok ke bawah tuh lihat kakinya tuh kita ke samping atau ke bawah. Kalau kaki kita ke samping, putar ke bawah. Panjangkan punggung, tangan di jok kursi, pindahin ke sandaran kursi. Enak sih. Kaki nunduk lihat kaki belakang sih. Tuh ke samping kakinya putar ke bawah. Kaki yang di belakang tengok, nah putar ke bawah. Nah, kamu nunduk lihat kaki yang di bawah yang di tengok. Taruh aja dulu tangannya di jok kursi, Ci. Taruh di sini dulu. Terus kamu nunduk ya kaki kamu ke samping, terus ke bawah. Terus gini. Nah, sejajar. Baru bawa tangannya di sandaran kursi. Lumayan kan kan? Stretchnya di mana? Ini di paha. Ya, di paha ya, jangan di muka. Taruh di sini aja, tangannya kalau di atas ada. Nanti lihat kamu nunduk lihat kaki kamu ke bawah. Kalau ke samping, ya. Terus terus. Ya, cepat. Ih, cakep banget. Kamu terus lurus. Ini dia masih di samping. Ya, ya, pakai apa? Sok tangannya sangat dalam. Dorong punggungnya ke dalam. Dorong tembok sampai bolong. Yuk ganti kaki. Yuk semua ganti kaki. Kalau di situ kamu harus langsung pegang sandaran, nggak bisa pegang jok dulu. Kamu diam di sini. Lalu ini kaki kamu yang belakang, lihat masih di samping. Langsung. Yes. Nah, gitu. Dorong tumitnya hijab. Sambil tetap nafas. Sampai di sini. Cukup. Jadi kan sekarang tahu ya fungsi kursi bukan hanya untuk duduk, bisa buat yoga, ada tambahan fungsi. Nah, dulu. Udah biarin aja dulu kursinya di situ, nanti diberesinnya belakangan. Dari pose yang tadi awal sampai yang sekarang ini ada pertanyaan nggak? Boleh tanya dulu sebelum saya lanjut.
Masih ada waktu 1 jam lagi. Ada waktu 1 jam lagi, berarti ada berapa ribu kali anduk lagi? Sian dari disiksa. Udah bayar. Iya. Mau lagi? Aneh ya? Iya aneh. Jadi intinya adalah pose apapun kita mensejajarkan panggul, meluruskan tulang belakang, ya. Untuk pose-pose untuk lower back ini adalah panggul tetap sejajar, tulang belakang tetap lurus. Caranya adalah kita harus tetap mengarahkan rusuk paling bawah, karena rusuk yang paling bawah dua itu suka terangkat mulu. Kenapa? Karena dia nggak nempel ke tulang belakang. Kan di sini cuma menggantung di sini buntung dia. Yang lainnya nempel sampai ke tulang belakang. Yang dua di bawah ini dia ngegantung, lepas. Ya, fungsinya kenapa dia gantung begitu? Kenapa nggak ditempelin semua gitu kan? Jadi kalau ini rusuk kita nempel semua ke belakang, badan kita akan rata begini, nggak bisa bergerak. Ya, jadi yang dua ini dipotong di sini, digantung supaya kita bisa bergerak tuh. Bagian dadanya bisa mengembang, terus bisa back bending tuh, karena float ribnya di bawah ini lepas, namanya floating ribs. Kalau ininya nyangkut juga ke tulang belakang, badan kita akan kaku seperti ini. Hebat ya, yang bisa melayani kita ini. Kirain kurang kan? Kenapa? Kan katanya ada peribahasa kan? Rusuknya kan di apa? Rusuknya kan diciptakan untuk laki-laki ya. Itu cuma peribahasa. Itu aja rusuk laki-laki yang perempuan sama sebetulnya jumlahnya. Ingat? Kalau misalnya rusuknya adalah diciptakan untuk pasangan kita, berarti kita rusuknya kurang satu ya? Hitung aja padahal sama. Kenapa dibilang rusuknya diciptakan untuk pasangan kita? Supaya kita tuh berpikir duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, nggak ada yang satu yang tertindas, selalu berdampingan. Itu peribahasa itu tujuannya seperti itu, jangan diartikan secara harfiah benar-benar rusuk diambil satu buat perempuan gitu kan. Kalau gitu rusuknya pasangannya jadi 4 gitu ya. Nah itu dia kan, jangan makanya diartikan supaya apa? Kenapa yang diperbahasakan ada rusuk? Karena rusuknya di tengah, jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bukan tulang tumit gitu. Kalau tulang tumit berarti pasangan kita harus injak. Itu arti dari peribahasa itu. Tapi dari fungsi rusuk, kenapa rusuk ini yang dua menggantung adalah supaya badan kita bisa bending. Coba nih rusuk dua ini nempel juga ke punggung, tetap rata, jatuh. Karena ini tuh, paham ya? Jadi dari sequence yang kita pelajari dari pagi tadi adalah selalu memanjangkan tulang belakang, mensejajarkan panggul. Satu, trikonasana. Ini lihat bagian belakang tetap sejajar, nggak menjadi begini. Perhatikan, bagian belakang tetap sejajar, nggak jadi begini. Kalau begini lihat tulang belakangnya jadi berubah bentuknya. Gimana sih? Gini. Nah, lihat tulang belakang, tapi harus tetap sejajar kan? Sejajar. Sama tetap seperti kita sedang berdiri. Tulang belakang kita, kalau kita sedang berdiri kan tulang belakang lurus ya. Jadi di pose apapun tulang belakang kita lurus, harus seperti mountain pose atau tadasana. Ini berdiri. Jadi pada saat melakukan trikonasana, tadi saya berdirikan rata begini. Lihat sekarang saya lakukan trikonasana. Lihat ini tetap sejajar, cuman diturunnya dari sini. Jadi sejajar. Sini, turunnya dari sini, tetap sejajar. Oke, rotasi dulu, rotasi, tetap sejajar. Badannya nggak jadi gini.
Yang paling enak tadi apa? Balasana capos sama sejajarkan tulang belakang juga. Panggulnya sejajar ke depan sama dengan saat kita berdiri. Nah, seperti kita warrior stand. Sakit? Ada tanya? Ya, ada tanya. Kalau nggak ada tanya, kita lanjut. Guru-guru tanya biar istirahatnya panjangan dikit. Bahu kanan kenapa? Agak pegel. Bahu kanan. Bangun duduknya. Nah, ya. Enakan mana sekarang duduk begini dengan yang tadi begini? Ini kan agak santai, kalau gini kan agak enggak. Ya. Tapi udah di belakang, tulang belakang kan lebih enak ya. Iya. Setelah bergerak tadi memanjangkan tulang belakang, gimana rasanya lebih enak dibanding tulang belakang ya? Enak. Enak. Enggak rasa sakitnya. Ingat nggak kira-kira pose apa aja tadi? Kayak tadi terus. Nggak tahu namanya, tahunya duduk. Tapi posenya tahu ya, ingat ya? Iya. Ya udah. Posenya ingat. Bahasa itu apa? Namanya nama posenya kadang-kadang seperti balik-balik. Apa nama pose kembali balik masih tahap awal, yang penting kita tahu teknik gerakannya benar dulu ya. Iya. Supaya besok di rumah bisa kerjain sendiri dengan teknik yang benar, itu aja ya. Supaya kan tujuannya supaya punggung tulang belakang yang punya masalah dengan tulang belakang itu menjadi sehat. Terus yang barusan yang Virabhadrasana 3 ingat nggak? Gimana yang pakai kursi tadi? Iya. Nah, ayo, sekarang no pose semua. Terlibat. Berhubung bilang ingat kan, jadi kerjainlah. Kaki kanan ke depan di antara dua tangan. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Kaki yang belakangnya jinjit. Sama kayak tadi. Pandangan ke depan. Lalu badannya condongkan ke depan. Geser, angkat. Bayangkan tadi tangan kita pegangin kursi. Bayangkan kaki kita tadi dorong tembok. Gitu kan. Kakinya kurang naik, sejajar bokong. Dada sejajar panggul. Terus nafas, jangan tahan nafas. Turunkan tangan, bawa lagi kaki ke belakang, pose. Barusan kaki mana lupa saya? Kanan ya? Oh iya, kanan. Ganti, sekarang kiri ke depan. Naikkan badan, bawa tangan ke atas. Kaki yang belakang jinjit. Badannya sejajar semua, panggul sejajar ke depan. Condongkan badan ke depan, lalu geser, angkat. Bayangkan tangan pegang, sandaran kursi, kaki injak tembok. Injak tembok. Injak tembok boleh, asal jangan injak teman sendiri. Turunkan tangan, bawa lagi kaki ke belakang. Dan facing dog, ada muka sana-sana. Capek apa capek? Sama aja. Sama aja. Ya. Kedua kaki bawa ke depan di antara dua tangan. Kakinya maju di antara dua tangan. Lalu tundukkan. Kaki tetap dibuka selebar panggul. Tangannya turunkan di bawah di matras. Berat badan ke depan. Bokongnya jangan dorong ke belakang. Kalau bokong dorong ke belakang, stretch di bagian belakangnya enggak terasa. Bawa badannya ke depan. Terus. Jadi posisi ini adalah tumit, betis, paha, bokong itu harus satu garis lurus. Tangan di pinggang, perlahan naik bangun. Tangan posisi yang barusan Uttanasana atau yang barusan cium lutut itu standing forward fold itu adalah tumit, betis, paha, bokong harus satu garis lurus. Caranya gimana ngelatihnya? Ada yang punya ide gak? Tadi Virabhadrasana 3 pakai kursi kan?
Nah, untuk laki ini supaya bisa mensejajarkan di antara tumit, betis, paha, bokong satu garis lurus, enggak dorong ke belakang. Dinding. Baik, pintar, idenya cakep. Oke, duduk dulu, lihat ke saya. Akan kita lakukan kecenderungannya adalah pada saat uttanasana atau standing forward fold itu bokong kita akan kita dorong ke belakang. Saat bokong kita dorong ke belakang, lututnya akan ngelok, bahaya di sendi lutut. Lututnya jadi sakit nanti. Tulang belakangnya sembuh, pindah ke lututnya nyut-nyutan. Karena apalagi ada yang lutut dan siku itu yang hyperextension. Ada yang hyper nggak? Hyper ya? Kita kasih contohkan kesaktiannya ya. Ya. Pada saat turun, lihat bokong kita ke belakang. Ya, ini lututnya ini ngedorong ke belakang juga, ngelok di sendi lutut. Ini, nah, buat orang yang punya hyperextension, lututnya ini akan lebih kedorong lagi ke belakang, locking. Sendi lutut, punggungnya sembuh, pindah ke lutut, bingung, sembuh, punggung gua sembuh ya, kok pindah ke lutut, padahal sih nggak pindah ke lutut. Ini kita bikin baru sakit namanya. Nih, harusnya nih bokongnya kita bawa ke depan sampai jari kaki kita mencengkram sejajar. Ini satu garis lurus. Ya, satu garis lurus. Walaupun kita cium lutut nggak jadi ke sono. Oh. Kalau nggak bisa cium. Nah, kalau nggak bisa cium, kita orang ciumin. Tolong ciumin lutut dong gitu ya. Kalau nggak bisa cium, nggak jadi masalah. Yang penting jangan dorong lutut ke belakang. Ya, lutut kamu hyperextension juga? Ya, sini. Bagus lagi dia pakai legging, jadi kelihatan lututnya kalau dorong. Kita ada sana. Ayo, perhatiin. Ya. Biasa ngelok. Bokong dorongnya ke belakang, ini kurang locking sih sebetulnya. Nah, lihat. Yang lutut dia akan locking ini lututnya jadi bentuknya itu akan lengkung begitu ya, karena ini lututnya dia ngedorong ke belakang. Punggung dia enak nyaman, tapi lututnya ini menjadi lock ke belakang. Coba badannya bawa ke depan ya lagi ya, berkurang lockingnya karena dia mulai sejajar dari lutut, terutama yang hyperextension parah. Ada nggak sih yang di sini parah? Enggak salah, memang badan kita dilahirkan seperti itu ya. Yang penting kita harus bisa belajar di dalam posenya itu. Jadi mensejajarkan itu tumit, betis, paha, tulang rusuk satu garis lurus.